Sama Opo. soal prostitusi mungkin. Itu sekarang juga udah Iya. lebih banyak yang katanya banyak yang tutup ya. Terus ya orang juga udah Orang takut. Iya kan? Ya males juga kali. Kata siapa? Ini nih Yes. gue bilang. Oke, selamat malam semua. Malam bro. Selamat malam Mas Jim, Bang Jim. Malam bro Rio. Oke, Mas Bill. Malam Gimana Bro Rio. kabar? Alhamdulillah Oke tetap semua, semangat. selamat malam. Malam ini kita mau ngebahas tentang permasalahan COVID dan etika ya. Betul nggak sih? COVID change attitude kali ya. Yes, attitude. Oke, COVID change attitude. Dan mungkin malam hari ini nggak cuman kita ngebahas itu, akan tetapi ada teman kita juga sih, tentunya sedikit berwarna. Nggak cuman kita bertiga doang ngobrol-ngobrol. Malam ini kita kasih spesial, tamu spesial. Mungkin pakai telur. Pakai telur ya? Yes. Yeah. Ini nggak ada telur mas. Ini pure murni nih. Oke, mungkin langsung aja kita sambungkan ya mas ya. Boleh. Silakan host kita ternama nih, Mas Bill Haikal. Hai. Udah ada project. Nama udah di mana-mana. Ada project lagi kemarin. Suruh. Ada project. Apa? Sarden. Udah tembus mas. Project. Nggak usah kaku, kita bercanda aja nih. Betul. Iya. Lucu-lucuan. Hari ini gue senang banget sih, Bang. Enak, cuacanya cerah. Oh iya, hari ini gimana, teman? Weekend gimana, Mas? Weekend saya enak, tidur nyenyak. Cerah lah hari ini. Iya. Nggak hujan lagi. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Satu-satu. Oh, ya udah langsung aja. Sudah connect. Tamu kita nih. Kenapa itu mukanya mencurang begitu ya? Halo Mbak. Menunggu. Halo, selamat malam Kak Michelle. Malam. Mbak Andin. Michelle apa Andin nih? Michelle nama. Oke, dari nanti kita salah-salah nih Bang Jim, kita persilakan dulu lah untuk Kak Michelle memperkenalkan diri. Biar bener ya, jadi nggak saling nebak-nebak kita. Nanti saya panggil Michelle, Bang Jimmy panggil Andin. Dipersilakan, ladies. Halo, selamat pagi, selamat sore, yang pasti semangat pagi ya. Nama gue Andin, namaku Andin. Michelle itu nama anakku gitu loh. Ya, jadi bolehlah dipanggil Mama Michelle. Oh, Mama Michelle tinggal di mana sekarang? Apa dari mana? Semua sehat sih? Ya? Oh, di Surabaya. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngobrol sedikit lah tentang COVID, masih dengan seputar dunia COVID sebenarnya, Bang Rio, Bang Jimmy, sama Kak Andin. Di sini tadi sore ada bahasan sedikit tentang, nah kita kan para praktisi rehabilitasi atau para recovering addict yang pernah menjalani rehab atau pernah belajar tentang rehabilitasi, pengen sharing-sharing sedikit sih tentang change attitude yang terjadi selama masa pandemi COVID ini gitu loh. Kira-kira ada yang mau share nggak soal itu? Tubuhan di rumah gue jadi ini. Apa tuh? Hand sanitizer. Oh, itu diminum setiap hari ya, Mbak? Bisa diminum, jadi langsung virus-virus yang di hidung dan di mulut dan di tenggorokan hancur. Mati semua. Seorang-orangnya. Oke. Ya, sedikit cerita nih. Sebenarnya sama Andin ini juga teman lama sih. Bang Rio mungkin juga ada banyak kenal yang dari Fancam ya dulu juga. Mbak Andin. Teman lama ya? Kak Andin ini pernah sempat bekerja di Fancam sebagai. Oke, kita langsung masuk ke topik ya kali ya. Tentang COVID change attitude. Tadi bahasan saya itu adalah kenapa kira-kira ini COVID merubah attitude atau attitude kita nggak sih? Bukannya gratitude change your attitude, bukan ya? Waduh, bukan itu gratitude. Sekarang COVID change attitude. Jadi contohnya misalnya kayak
untuk cara bersalaman aja gitu. Kadang kan kita kalau ketemu orang langsung salaman, cipika-cipiki gitu, atau kalau ini cium tangan. Berat, ya. Hah? Itu yang berat. Gue kebiasaan banget tuh cipika-cipiki masalahnya kan. Tuh. Nah, itu. Jadi Gimana kalau dari Andin? Soal kayak cipika. canggung aja gitu. Hah? Canggung aja jadi gini. Iya, tapi ya canggung terus ngomong jaraknya nggak bisa deket-deket lagi sekarang gitu. Jadi nggak terlalu dekat lah gitu. Rasanya punya dua feeling sebenarnya, feeling secure sama feeling unsecure. Benar nggak sih? Iya benar Mas. Yang aku alamin sekarang tuh seperti itu. Karena sama, maaf dengan mungkin dengan ada penyakit-penyakit lain ya, yang seperti seperti penyakit menular yang lain, penyakit masyarakat yang menular yang lain itu juga kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang ya kita nggak tahu nih orang semua bisa terkena gitu loh, semua bisa terpapar gitu, jadi harus more hati-hati dan more beware gitu loh. Itu yang kurasain sekarang. Change attitude lainnya juga soal kadang-kadang makan. Kemarin sempat ke mall akhirnya hari Sabtu, ke mall sebentar, makan siang di sana, habis nganterin bini gue ke dokter, makan di mall, itu sudah dipakai tanda XX gitu ya, Bang Rio ya, mungkin di kereta api juga gitu kali ya. Iya. Duduknya dipisah-pisah, di mall juga sama. Jarang-jarang. Terus kalau kebetulan duduknya nyamping, ya udah gue sama bini gue jauh-jauhan, ini kayak orang musuhan. Iya benar. Tapi makan bareng gitu kan. Terus kayak mau ngobrol jadi canggung nih. Udah di sini aja gitu kan. Orang kita juga bareng kok, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau kita bareng ditegur sama orang, ya kan lucu sebenarnya. Kadang-kadang orang juga kalau naik mobil harus di belakang gitu Bang Rio ya. Ya. Bang Jimmy harus di belakang, tiba-tiba dulunya di depan bareng-bareng padahal satu rumah gitu kan. Nah itu tuh yang masih pro dan kontra tuh. Itu masih pro kontra. Padahal nanti kalau ada yang naik motor pun boncengan karena satu rumah boleh. Boncengan, benar. Tapi kalau naik mobil harus di belakang kan lucu, gitu aja sih. Ya. Itu mungkin harus ada yang bisa ngebenerin atau ngelurusin kali ya itu. Kalau dari saya sih itu. Nggak tahu deh kalau Bang Jimmy, Kak Andin sama Kak Rio apa yang dilihat dari change attitude apa change etika, nggak tahu lah apa itu namanya. Gitu. Apalah namanya. Oke, mungkin kita langsung aja ke Kak Andin aja dulu ya, yang berada di Indonesia ataupun di Jawa Timur, Surabaya. Bagian timur. Bagian timur. Jadi kan menarik juga, attitude apa sih yang berubah di kota Jawa Timur, nanti kita bandingkan dengan di Jawa Barat dan juga di Jakarta. Betul Kak Rio. Apalagi kan di Jawa Timur tuh kode red, kode black udah kayak apa ya? Kayak lampu disco aja merah hitam. Biasanya kan attitude kan mengikuti perubahan dari perintah dari protokol sih Mas. Iya biasanya gitu. Ditanggepin Kak Andin. Oke, untuk di Surabaya yang katanya Wuhan-nya Indonesia ya. Kalau Jawa Timur mungkin gue belum terlalu nggak ngikutin juga karena di Surabaya aja udah yang beritanya kenceng banget kayak gitu. Tapi untuk yang gue tahu sih selama ini kalau gue pergi sama temen gue gitu duduk bersebelahan masih nggak apa-apa tuh. Nggak ada yang maksudnya di Surabaya ini emang yang nggak terlalu ketat seperti yang protokolnya emang kayaknya harus duduk yang driver terus di belakang lalu di belakang gitu kan harus ada jarak apa gitu. Itu enggak di sini. Ya mungkin memang dikasih gitu ya protokolnya seperti itu, tapi kita kayaknya masih los aja gitu. Kalau orang Surabaya bilang los gak pakai rewel. Los gak pakai rewel. Gitu. Itu makanya mungkin tingginya di situ ya, karena ya seperti sifat-sifatnya orang Surabaya yang bonek-bonek itu susah dikasih tahu. Mall juga masih buka, warkop juga masih rame. Jadi yang ada gue setiap hari walaupun bareng dan rumah gue masih kedatangan tamu, temen gue masih suka nongkrong di rumah gue yang gue nggak bisa nolak. Makanya di rumah gue tuh selalu sedia yang namanya hand sanitizer di meja itu sampai macem-macem loh saya. Coba tuh, ya. Artinya gue butuh tadi kirain sampai macem-macem, sampai yang berbotol-botol gitu bukan minuman lagi, bukan cuma minuman jadi botol-botol hand sanitizer. Lalu gue yang harus siap ada di dalam kamar tuh face shield,
atau kacamata ini. Oh, ini sekalian Waduh. jualan nih kayaknya. Lengkap kayaknya. Kalau mau beli bisa. Maksudnya karena memang ya harus dari diri sendiri. Protokol itu kan cuman anjuran ya. Kalau nggak ketahuan, Yang kena denda. Denda Iya. sedang hukum malam ya. Iya, sakit jadi sendiri. di Surabaya masih yang rame-rame aja, jalanannya masih rame. Cuman sempat sebentar waktu pertama-pertama aja itu yang mereka malah sebelum PSBB kali ya, itu yang mereka malah yang benar-benar gue sendiri kantor gue sampai sekarang masih libur, jadi gue masih terkatung-katung. Gue kan marketing lepas ya, jadi gue nggak tahu gue mau ngapain, maksudnya mau ketemu orangnya juga takut, padahal kita udah pakai perlengkapan perang. Bahkan di rumah gue ada ini loh, ada sarung, ada glove juga gitu kan yang gue harus pakai kalau gue kemana-mana. Jadi untuk itu memang bukan dari pemerintah ya, jadi dari diri sendiri aja. Lu mau nggak? Lu mau sehat nggak? Lu mau sakit nggak? Yang mana yang lu pilih ya kan? Kalau lu mau sehat ya udah pakai aja tuh yang apa? Yang lu bilang ribet tadi kan. Tapi kan setidaknya lu rasa aman, rasa nyaman gitu kan. Ya berusaha menolak pada saat Andin, Gitu. Itu salah satu. Kadang ada yang tersinggung loh. Aku kan bersih, aku tuh baru keluar dari rumah loh, aku baru mandi gini. Enggak, bukan kamu. Aku bilang gitu. Aku takut aku bawa virus. Jadi aku selalu memberi pengertian ke mereka, bukan kamu, tapi saya. Ya, lebih baik aku tuh bilang bahwa aku yang bawa virus gitu loh. Maksudnya aku kan nggak tahu aku ketemu siapa. Jadi jangan tersinggung ya. Aku bukannya maksudnya nggak mau salaman atau nggak mau cipika-cipiki atau yang sok bagaimana gitu lah, yang sok gimana gitu ya enggak gitu. Kan kadang-kadang ada loh yang kayak gitu, maksudnya, aku kan baru keluar dari rumah, aku tuh baru mandi loh, Din, aku tuh bersih loh, gitu. Ya iya, lo bersih, gue enggak gitu loh. Ntar gue nularin dulu lagi gitu. Jadi ya itu semua balik ke kita lah, mau di Surabaya, mau di Jakarta, mau dimanapun, mau ada protokol seperti apapun, nyatanya mall juga tetap buka gitu kan ya. Yang penting tetap pakai masker, tetap pakai kalau bisa pakai sarung tangan lah gitu, pakai glove gitu ya. Kalau bisa seperti itu protokol itu kan hanya membantu kita. Kalau kita nggak mereka bisa apa? Paling cuma pertanyaannya adalah gimana sih caranya untuk mengatasi rasa sungkan, nggak sungkan ya kalau dibilang tuh ya bilang. Ya, itu mengatasi rasa sungkannya iniin ke kita gitu, jangan kita ngerasa gue takut ketularan, enggak, tapi aku takut nularin kamu loh gitu loh. Loh, kok gitu kan sendirinya orang ngerasa dirinya sendiri nggak bersih gitu loh. Padahal sebenarnya yang bersih-bersih aja, cuman hanya sebatas omongan aja. Okay. Jadi tapi sopan memang santunnya begitu sekarang. Kita nggak pernah tahu loh, karena kita suspek atau enggak, karena daya tahan tubuh kita itu kan beda-beda ya. Jadi kadang-kadang kita daya tahan tubuh saya mungkin kuat ya karena sudah tertempa virus-virus yang lebih parah dulu. Mungkin kalian juga kali ya. Jadi virusnya udah ogah gitu lah. Ini badannya udah basi. Enggak, saya enggak. Saya anak baik ini Kak. Nah, jadi maksudnya gue sih minum suplemen, terus terutama vitamin C aja sih, gue kebanyakan ya vitamin C gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita nih bawa virus apa enggak, karena daya tahan tubuh kita kuat, tapi pada saat gue deket Billy nih, terus misalkan Billy pas lagi imunnya kurang, kebetulan gue juga lagi kerjanya di bidang kesehatan ya, jadi agak-agak ini dikit lah, belajar dikit gitu kan. Nah, Billy pas imunnya lagi nggak kerja nih gitu kan, nempel di gue gitu. Virusnya kena di Billy, padahal dari tadi virusnya ada di gue, cuman dia nggak bisa masuk karena ada bentengnya gitu kan, karena imun gue kuat kan gitu. Jadi lebih bukan ngerasa bersih, tapi emang bener. Jadi jangan sampai kita sendiri pun jadi suspek untuk orang lain. Kita harus jelasnya kayak gitu ke orang. Aduh jangan deh, jangan sampai deh ntar ketularan, ntar gue bawa virus apalah, bakteri apalah.
ntar ketularan lagi. Jadi gue minta maaf lah. Apalagi ada anak di rumah ya. Apalagi ada anak di rumah. Ada Jadi anak ya atau ada orang tua di rumah gitu. Tapi itu yang gue lihat sekarang gimana ya, change attitude bener-bener kalau ketemu orang tua itu juga feeling kadang-kadang, aduh takut nularin, takut ntar kalau tiba-tiba gue ada tapi itu itu sebenarnya kan. nggak jadi masalah. Masalahnya gini, kalau ketemunya di luaran lain ya. Tapi Iya kalau orang ketemunya di bertamu luar kan, ketemunya di luar. kalau di luaran ya pasti mereka paham lah. Pasti mereka paham. Mau nggak paham juga ya setidaknya kalau anak gue kalau anak gue tuh selalu gue bilang say hello lah. Halo Om Rio gitu. Halo, nih. Oke, mungkin kalau Halo. dari COVID sendiri sama pengguna, Kak Andin mungkin teman-temannya masih ada yang make atau teman-temannya masih ada yang minum. Itu gimana menurut Kak Andin? Di masa-masa COVID ini pernah nggak sih terjadi suatu waktu gitu kumpul di rumah siapa lagi COVID tapi ngumpul kan gak ada yang tahu juga tuh, terus pada minum gitu mungkin di situ melakukan aktivitas seperti itu. Kebetulan sih sejak COVID ini gue nggak pernah main ke rumah temennya Bil, kecuali nganter dagangan online sampai pagar gue pulang. Jadi belum pernah yang nongkrong. Tapi kalau orang nongkrong di rumah, gue sih banyak teman-teman gitu ya. Nongkrong di rumah Datang Kak ada. Andin. Tapi ya sehat gitu. Maksudnya nggak ngapa-ngapain. Dan mereka udah tahu kalau sama gue sih ya langsung duduk aja gitu kan. Gak pakai yang cipika-cipiki lagi apa gitu. Satu lagi hal kadang-kadang ada nggak enak ya, jadi kayak mau ketemu orang tua itu, udah deh, nggak usah salaman deh, jadi cuman gini doang gitu. Cuci tangan, jadi di depan kan udah ada ini buat cuci tangan. Oke. Cuci tangan dulu, kalau cuci tangan masuk nggak masalah, saling anak-anak juga cium tangan nggak masalah. Yang penting cuci tangan ya. Kalau hand sanitizer masih nggak menjamin sih. Jadi teman-temanku pun kadang-kadang malah bila perlu lu mandi deh di rumah gue. Iya beneran ya dia. Lalu mau mandi deh nggak apa-apa gitu yang gitu. Tapi ya mereka cuci tangan, cuci kaki gitu kan. Karena mereka tahu di rumah gue ada anak kecil, ada anak gue. Seperti itu. Mungkin lebih ke sendiri. Kalau masalah untuk Surabaya-nya tetap aja mall buka. Yang di Jakarta gue dengar mall tutup, Surabaya mallnya nggak pernah tutup, Gil. Serius? Keren. Iya. Keren ya. Iya, people power itu. Mallnya buka terus perkantoran terus. Kalau perkantoran kan pemerintah pasti buka ya, memang di mana-mana ya. Tapi yang pasti mall, pasar itu karena Justipan masih tetap jalan. Banyak kan yang Justip online kan ya, tuh mereka banyak akhirnya lari kerja di situ. Gue sempet tuh ikutan Justip waktu ada diskonan apa gitu kan, wah kayaknya bagus. Tapi ya tetap di depan mall itu ada apa sih kalau di sini bilang bilik asmara lagi. Apa tuh bilik? Oke, bilik untuk desinfektan. Itu iya, dia bilik disinfektan. Masuk ke bilik situ, sebelum masuk suruh cuci tangan. Sebelum masuk mall nih, cuci tangan dulu di depan, terus masuk bilik itu. Setelah masuk bilik, ditembak sama si security-nya. Setelah itu dikasih hand sanitizer lagi, dan padahal udah cuci tangan nih, jadi pakai hand sanitizer lagi, udah baru kita boleh masuk ke mall. Dan pada saat masuk ke toko-toko yang ada di mall itu, tetap di depan toko itu kita wajib lagi pakai hand sanitizer lagi dan begini lagi. Oke, artinya di Jawa Timur nggak ada lockdown dan mall tetap beroperasi ya? Operasi. Kemarin waktu PSBB yang katanya ya dibilang lockdown nggak lockdown kan, mallnya tetap buka. Oke. Gitu. Tapi toko-tokonya buka nggak? Mallnya buka tapi tokonya tutup sama aja. Asem banget tuh Mas. Pas masuk tutup semua. Makanya ngapain main sepatu roda di mall? Toko-tokonya buka, yang nggak buka kayak food court atau tempat-tempat makanan. Jadi boleh take away aja. Jadi kalau makan take away pulang. X1 Cinema? Tutup dong. Cinema sih tutup. Iya.
Sama Sekarang itu gue Jim, belum. sama soal prostitusi mungkin. Itu sekarang juga udah iya. lebih banyak yang katanya banyak yang tutup ya. Terus ya orang juga udah Orang takut takut. kali. Iya kan? Ya males juga kali. Kata siapa? Terus, Ini nih Yes. gue bilang logikanya begini bro. Kita mau deketin orang harus 14 hari. Bayangkan ya, ini bercanda ya. Kita booking cewek. Ya udah sini tes PCR dulu, swab test, 14 hari lagi lu ketemu gue gitu. Kan nggak mungkin banget kan. Booking Tapi sekarang 14 hari lagi baru bagus datang. nih. Pertanyaan kontroversi nih. ya. Iya. Ada buktikah prostitusi tutup? Ya Nah, kalau bukti belum. sih memang nggak ada. Cuman itu sih Nah. kayaknya sepertinya kok ya orang juga pasti jangankan yang perusahaan-perusahaan itu mengeluh, semua orang juga mengeluh. Pasti kan semua segi pekerjaan juga pasti akan tutup saat kemarin itu loh. Apapun itu Ya. gitu. Betul. Tapi kalau sekarang udah buka lagi ya mana kita Gini tahu sih, gitu. kalau menurut gue ya, karena ada warkop gitu ya. Tapi saya ada pikiran mas, kalau ada orang yang high class, dia kumpulin cewek, dia swab, PCR segala macam, dikumpulin di situ, ya kan? Nih, sertifikatnya nih, bahan gue bagus nih, tenang, aman gitu kan? Bisa Ya, aja mungkin toh. ini konspirasi kita ya. Ya, bisa Ini, Mas. itu. Kalau kita ngomongin tentang asumsi ataupun pandangan orang berbeda-beda. Buktinya aja gini, ada masyarakat yang defense, ada masyarakat yang bisa nerima. Betul nggak? Nah, golongan orang-orang yang prostitusi mungkin beberapa dari mereka masih ada yang defense, jalan aja. Emang pemerintah mau bayarin gue makan setiap hari? Betul. Nah, dan yang pelanggannya juga mungkin ada orang yang defense, ada orang yang menerima. Nah, karena kenapa? Kita ini kan mungkin berada di circle yang memang notabene kita mengenal isu tersebut. Kayaknya Banyak kita sih, Mas. kapan-kapan mesti terjun langsung mungkin Bang Rio, Bang Jimmy. Kita Kalau tanya gue sih ada langsung. caranya. Bisa. Kalau gue sih ada caranya untuk menjangkau itu karena tahun lalu pernah dengar teknik orang menjangkau JIP Jaringan Indonesia Positif itu ngejangkaunya nggak perlu datang mereka Mas, lewat WeChat ataupun Ya. Ya, aja. bisa. Kalau mereka masih aktif artinya di situ daerah ada. Gitu. Oke, berarti Bang Rio ada channel lah ya nih soal ini. Ada. Bukan channel. Kemarin gini Mas, Ada stoknya. nggak apa-apa ini tayang di YouTube nggak apa-apa karena menarik juga. Nggak apa-apa saya kan kita siarin aja bukan ini. nyopet sih. Menarik dengan Bro Sandy ataupun Bro Bonike karena kan mereka kan bergelut di bidang JIP kan, Jaringan Indonesia Positif. Saya banyak belajar juga sama beliau-beliau. Jadi beliau-beliau ngasih tahu teknik-tekniknya. Nah, itu pernah saya terapkan di rawat jalan, Mas. Efektif banyak. Tapi hotel-hotel di Surabaya yang hotel-hotel kayak transitan gitu ya, hotel itu masih buka loh, Bil. Oh ya? Artinya masih ya. Karena gue sempat keliling-keliling gitu kan jalan-jalan. Kalau hotel yang gede-gede enggak. Bang Jim, jaga pilar gimana? Iya benar. Parameternya dari situ. Hotel transit. Benar. Iya, jadi kita ya itu change attitude juga mungkin ya, change attitude. Tapi mungkin lebih berkurang lah sekarang daripada dulu. Yang dibilang Rio tadi juga ada benar. Ya siapa yang mau cari siapa yang mau kasih makan katanya gitu kan. Betul. Nggak mungkin tunggu bansos mulu kan. Nggak mungkin lah, bansos pun nggak cukup kali Mas. Ya kayak gitu dan kalau ya, tepat sasaran. Justru itu. Jadi sebenarnya kalau mau lockdown gitu ya mendingan kalau memang benar-benar lockdown 14 hari, lockdown semua nggak ada yang kerja, kantor tutup 14 hari, pemerintah nggak usah mau lihat yang kaya kayak mau ada duit, nggak ada duit, nggak, semua dikasih makan persediaan untuk 14 hari. Jadi nggak usah ngeliat, oh ini miskin, oh ini ada duit, enggak, karena semua lagi nggak kerja gitu kan ya. Aceh sampai Jayapura. Dari Aceh sampai Jayapura mau digituin. Ya kan APBD kan ada, bukan dari pusat kan, setiap daerah kan pasti punya anggaran sendiri dari daerah aja. Jadi seperti selalu ini Mbak Andin, selalu ada orang pintar, ntar dibilang kurang itu, soalnya ada orang tanpa gejala. Ini harus diperpanjang, lagi, iya. Jadi gini, kalau mau menyambung tentang topik ini, COVID change
attitude ya. Nah, tapi kalau seandainya karena kalau nggak seperti menurut saya nih, kalau hanya dialokasikan ke orang-orang yang tidak mampu, itu akhirnya orang-orang yang mampu, mereka kan tetap keluar kerja maksudnya mereka akan bilang ya yang nggak mampu dikasih makan, nah kita juga perlu kasih makan anak istri kita kan gitu, dan mereka tetap keluar. Dan kalau nggak tepat sasaran, akhirnya kayak warung-warung pun tetap buka dan ada pembelinya, ya kan. Jadi menurut aku sih harusnya dari RT ya, yang paling kecil itu udah terdata semua. Jadi bukan tidak terkecuali, terdata semua. Setiap kakak itu dapat bahan makanan selama 14 hari, walaupun ya intinya, atau kalau memang mereka mau yang ini ya dikasih waktu 1 hari untuk belanja untuk bahan makanan. Setelah itu lu mau denda kayak, maksudnya kayak kalau keluar mau lu tembak kayak apa, kayak istilahnya kayak gitu ya, mau lu pukul kayak apa, itu udah benar gitu, lu nggak salah gitu kan. Tapi kalau sekarang orang lagi sibuk cari makan, maksudnya disuruh berhenti kerja di rumah, susah, bisanya kerja online, dan itu pun harus keluar gitu kan. Gojek pun kayak Gojek online dan ojek online dan sebagainya, itu kan juga mereka tetap keliaran di jalan. Betul. Perputaran uang juga masih ada, uang kembalian kita nggak tahu itu ada virusnya apa enggak gitu kan ya. Tapi kalau di rumah kita udah disiapin semuanya, mungkin seperti itu. Tapi ya itu memang harus kerjasama juga sama yang punya duit lebih, buat waktunya berbagi. Maksudnya gini, yang punya duit lebih kan ini. Jadi intinya waktu itu sebenarnya kalau di lockdown, benar-benar lockdown dengan sudah semua disediain makanan 14 hari, mudah-mudahan itu virus nggak ada gitu kan. Maksudnya kan seperti itu, betul nggak? Ya kurang lebih begitu. Kurang lebih gitu, ya udah. Tapi kan namanya juga kita ngurus masyarakat ya. Kadang-kadang cuma ngurus satu kelas saja susah minta ampun, apalagi ini satu negara gitu kan, dengan kepala dan pemikirannya masing-masing gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, ini edukasi lah buat orang-orang yang suka berpikir keras dan suka nggak mau tahu tentang perasaan orang atau seperti apa ya. Tolong yang seperti itu di cooling down atau diturunin sedikit lah. Itu kalau dari saya sih. Oke. Ya, betul. Dari Bang Jimmy sendiri gimana attitude? Kalau saya sih ngeliatnya gini ya, kayak mobil contoh tadi ya. Waktu kecil kan, jangan duduk di belakang, depan dong. Kasihan tuh bapak lo kayak supir kan gitu kan. Iya. Sekarang beda. Apa yang diterapin yang gue pelajari masa kecil sekarang beda. Harus di depan. Tapi kadang-kadang gue berpikir juga kayak di masjid safnya disilang-silang. Kalau habis dia sholat, orang yang datang tuh COVID, toh yang silang yang bersih kan. Yang disilang tetap kotor kan gitu kan mas. Kecuali silangnya berganti-ganti gitu. Kayak di bis. Silangnya ya. Silang kan tetap di situ aja. Berarti yang terus berganti orang kan yang nggak disilang gitu. Sama setiap gue kelayanan rumah sakit atau klinik pakai plastik kayaknya nggak enak banget ya. Iya, orangnya pakai plastik kayak bukan sama manusia gitu loh. Tutup plastik gini, orangnya pakai gitu-gitu. Tapi lama-lama sih sebenarnya mungkin akan terbiasa seperti terbiasa itu. Ya mungkin. Dan akhirnya jadi terbiasa. Ya udah kayak di film-film itu orang udah pakai masker yang benar-benar masker udara seperti itu ya. We never know ya. Dulu juga nggak ada handphone. Sekarang orang udah pakai handphone semua, sudah punya personal. Ya kan? Ya, nanti yang tahun ke depannya lagi mungkin bisa seperti itu juga, kenapa enggak? Ya, itu akan terjadi dengan sendirinya. Yang penting kita sekarang saat ini sih coba untuk meluruskan, untuk membantu aja, tetap memotivasi dan mendukung gerakan-gerakan semua yang tentang kebaikan. Ya itu sih kalau dari gue. Waktu kita udah hampir habis kayaknya. Ada closing statement masing-masing. Mulai dari Andin dulu kali, ke Bang Rio. Gimana? Iya, betul. Lanjut, Kak. Ya, oke. Jadi mulai sekarang tuh kayaknya kita harus membiasakan diri untuk memikirkan kesehatan kita sendiri, bukan nyalahin orang lagi. Kalau lu ketularan jangan nyalahin orang, berarti lu sendiri gitu kan. Nah, caranya gimana? Kayak misalkan lu biasa naik angkutan umum, ya udah bersediain aja itu yang cairan disinfektan, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah merasa kayak orang aneh karena emang dunia ini lagi aneh gitu kan ya.
semprot aja itu kan kursi yang disilang kayak tadi bilang, yang disilang, yang nggak disilang kan yang didudukin orang mulu tuh kan nggak tahu kan yang habis duduk di situ tuh orang sakit atau enggak. Semprot aja gitu. Lah pakai tisu basah ya memang harus ada bawa terus kayak gitu-gituan ya kalau harus naik angkutan umum dan baru kita duduk atau cuci tangan apa ya nggak usah malu lah, nggak usah takut mau dibilang orang sombong apa karena lu sakit lu sendiri yang ngerasain bukan orang itu gitu loh. Lu yang susah lu yang betul. Ini jadi tanggung jawab buat diri sendiri. Kalau gue kayak gitu aja. Jadi mau ribet harus mau ribet juga ya bawa-bawa gitu lah. Kayak kemarin gue tiba-tiba disemprot sama Rio. Mas ini mas habis naik lift disemprotin tuh disinfektan. Keren juga nih dia. Gue pas lagi nggak bawa kan gitu kan. Ya udah thank you Bang Rio itu kemarin udah disemprotin. Untung nggak muka gue yang disemprotin langsung. Gue malah nyarinya loh yang gitu-gitu itu. Kalau ada di jalanan di Surabaya itu kan banyak tuh ada kayak kamar bilik semprotan itu ya yang disinfektan itu. Dan kalau gue lagi jalan ada di jalanan depan kantor gubernur, gue masuk, pasti gue masukin. Yang ada disinfektan itu pasti gue masukin. Ya. Pergunakanlah fasilitas pemerintah dengan sebaik. Itu yang namanya change attitude, Mas. Change attitude. Iya benar. Tapi tadi ada bahasan lucu. Ada bahasan lucu sedikit aja. Jadi kita ini seperti barang di mall, barang-barang belanjaan. Iya benar. Itu kan di scan harga, kita di scan panas ya kan. Panas. Ya, accept the thing you cannot change. Bisa bisa dilanjut buat ini petinggi Sunda Empire ini. Bang Jimmy. Sesuai nih. Kalau ingat nggak Bang, ini kita canda-candaan dikit. Ingat nggak waktu Sunda Empire masih timbul? Dia bilang kan Agustus 2020 mau ngubah tatanan moral bangsa kan. Ini COVID nih. Benar kan rambutnya? Gara-gara daftar ulang nih. Empire Bang. Iya ini. Gara-gara daftar ulang nih. Coba minta maaf dulu sama Rangga. Lanjut Bang. Silakan. Kalau saya adiknya Rangga. Menabung. Iya, karena sekarang baju nggak guna lagi sekarang kita beli baju beli apa gitu kan nggak terpakai. Sekarang semuanya berubah total. Nabung, yang penting kata Mbak Andin tadi kesehatan sama menabung itu aja sih. Nabung apa uang? Uang. Buat? Iya. Nanti kalau udah beres COVID beli belanja. Enggak lah ngirit. Jangan sampai nggak punya uang sama sekali. Bahaya itu Mas. Iya. Bukan menabung kali ya, lebih kreatif aja nyari duitnya. Iya bisa tuh. Variabelnya begitu. Tapi nabung tuh tetap oke loh. Ya. Tetap harus. Ya kalau dapat duit kan pasti bisa nabung. Kalau nggak kreatif gimana mau nabung? Nabung duit orang. Benar. Nampung duit orang. Rio gimana Rio? Atau gue dulu apa Rio? Gue aja dulu ya, nanti kan closing juga. Ya Mas Bil. Jadi muter nih arah jarum jam. Oke. Siap. Jadi gue ya. Oke, dari gue sih statement closingnya malam ini adalah tetap stay clean and sober, dan stop all abuse lah semuanya apa yang kita perbuat. Benar kata Andin tadi, kalau yang sakit pun juga yang ngerasain kita sendiri, bukan orang lain. Yang stres ya kita sendiri, yang ini juga kita sendiri juga nanti kan. Tapi ya tetap harus hadapi di masa-masa new normal, yang dibilang new normal ini emang benar-benar banyak perubahan yang harus kita bisa kita terima, terutama hubungan antara manusia dengan manusia ini tetap punya saling respect to be respected aja, jangan gampang baper, jangan gampang emosi satu sama lain, itu yang paling penting gitu, karena kan kita nggak pernah tahu gitu, apalagi kalau kita sudah kerjanya di luar, di Jakarta apalagi macetnya seperti itu dan penuhnya orang, ya harus saling bisa ngalah satu sama lain. Kalau mau nggak terpapar atau seperti apa ya seperti itu. Tapi yang pasti stay clean and sober. Oke, itu aja dari saya, Bang Rio. Silakan. Kalau dari saya sih nyambung. Kebetulan tadi sore, bukan saya ngefans nih Mas, tapi secara tidak langsung saya senang aja dengan gagasannya. Di pandemik ini lebih
menekankan tentang financial plan. Itu terasa selama 3 bulan yang lalu, saya kan bukan dirumahkan ataupun apa, saya memberhentikan istri saya untuk kerja, Mas. Pede nggak pede ya, dia saya suruh berhenti karena posisi lagi hamil juga kan. Oh ya. Nah, di satu sisi saya berpikir apakah sanggup, betul nggak Mas? Apakah sanggup dengan gaji saya sekian, tau lah ya gaji-gaji kayak apa. Tapi itu Mas, karena tadi sore saya nonton Instagramnya Kembali Dokter Tirta, dia ngomong financial plan, itu kerasa banget Mas. Kalau saya kemarin hidup saya boros, saya nggak tahan sampai sini Mas. Ngebiayain biaya ronsen setiap bulan, ngebiayain susu dan lain-lain, rumah sendiri segala macam. Kan kemarin kan saya dapat gratis. Saat ini untuk mengasingkan istri saya kan saya harus keluarin gocek untuk rumah lagi dong. Gocek untuk lebih sewa ya, double ya. Lebih. Nah, karena saya kemarin bukan tipikalnya mau boros-boros, gaya hidup saya tempatkan dengan sebagaimana mestinya. Saya sih mau lihat Mas Billy punya mobil, Bang Jimmy punya mobil, tapi ya udah, mungkin kebutuhan saya nggak sampai situ. Saya hanya cuman pakai Scoopy, yang jelas uang saya di tabungan ada, dan alhamdulillah kepakainya ketika COVID ini itu. Nah, itu sih yang pertama, closing statement. Untuk kedepannya kita tetap memikirkan financial plan. Setuju banget. Yang kedua, change attitude, itu tadi Mas. Sebelum merantau, saya tuh megang teguh apa yang diperintahkan sama ayah saya Mas. Bila ketemu orang yang lebih tua, kamu harus sujud, sungkem. Nah, saat ini saya nggak bisa sungkem Mas. Harus diubah ya. Nggak bisa sungkem, harus diubah. Mau diajak gini, apaan ya kan? Emang orang tua ya. Begini ya Kak? Itu saya kerasa banget Mas. Sama kita ngelihat orang kalau dulu pemulung ataupun apa, nggak jadi masalah. Tapi saat ini ada defense di dalam diri kita. Contoh, saya tadi jalan di Indomaret, tukang parkirnya tarik motor saya bilang, Pak, jangan Pak, biar saya sendiri. Saya kasih. Yang ngucapin terima kasih sambil pegang pundak saya. Pak, biar jangan Pak. Kayak gitu ya. Nah, di situ kan kalau lihat, si bapak mikir tata krama, ini anak baik kasih uang. Tapi norma kesopanannya nggak ada ya katanya kan. Karena belum tentu juga si bapak itu mengikuti perkembangan COVID. Iya. Nah, kalangan-kalangan seperti itu harusnya diedukasi, dan bukan salah mereka juga untuk punya jiwa defense, karena mereka belum nyampe sehari. Sehari mereka dapat kabar berita dari apa sih? Belum tentu mereka baca koran ataupun nonton TV. Atau main HP atau WhatsApp ya. Belum tentu. Nah, jadi di sini lebih ditekankan penerimaan diri. Udah, itu aja. Mawas diri kita, gimana sih caranya? Ini kalau di program kita bisa ngomong komunikasi efektif, asertif. Nah, lu gunain di tengah COVID ini. Gimana caranya lu nggak menyinggung? Iya, nggak menyinggung hati kalangan yang kasta di bawah, tapi tetap lu mengedepankan protokol pemerintah untuk lu pencegahan terhadap penularan COVID itu. Nah, gimana? Semuanya yang bisa jawab itu diri kita masing-masing, Mas. Tata krama kita harus kita ubah itu. Iya, salah satunya dengan seperti ini, dengan virtual. Kalau memang yang mampu virtual ya kita jalanin. Tapi kalau yang enggak ya kita harus jalan ke masyarakat itu, memberikan flyer atau selebaran tentang apa ya, bukan bahayanya tapi how to-nya gitu, bagaimana cara kita menyikapinya gitu loh, ya kan? Gitu sih. Karena mereka tahu bahaya, Mas. Semua tahu bahaya. Kalau sama kayak koneksinya klien nih. Klien konseling sama kita.
Kita kasih tahu, narkoba bahaya, narkoba bahaya. Mereka tahu bahaya, tapi bagaimana cara untuk berubahnya mereka nggak tahu. Nah, gitu kalangan bawah saat ini. Mereka tahu virus ini berbahaya, tapi bagaimana sih cara gue menerapkan untuk gue hidup di new normal ini? Gitu. Menyikapinya gitu kan, emang itu yang paling Itu penting. caranya ya. Oke. Mudah-mudahan kita nanti ada beberapa orang yang bisa memberikan informasi tentang itu di channel-channel kita berikutnya, di konten-konten kita berikutnya. How to-nya kita tanya mereka how to-nya bagaimana untuk bisa sampai ke bawah. Gitu. Bukan edukasi lagi, how to. Ya, termasuk. Bagaimana? Bagaimana? Mungkin itu aja Bang Rio, silakan ditutup sekalian. Yo wis, Mas, tutup. Yo wis Ben. Thank you semuanya. Thank you Mbak Kak Andin sudah mau gabung sama kita. Semoga nanti kalau terima kasih Bang Jimmy. Bro Rio, terima kasih Mas semua. Bill. Semoga nanti Mbak Andin kalau ada hadiahnya kita kirim langsung deh ke rumah. Ya, baju Ya langsung. Sementara ya, ini belum jadi. Itu punya APD loh. Iya. Nanti kita kirimin APD ada tulisannya the three free channel mudah-mudahan. Iya, the free channel. Koleksi satu Bisa jadi, saat. amin. Mudah-mudahan pas COVID berlalu, aku masih punya baju hazmat itu. Iya. Ada. Tenang. Banyak hazmat. Tapi itu ide juga tuh. Di rumah. Ide. Sehat semua ya. Oke. Ya, thank you. Ya. Take care yourself. Yes. Jangan lupa cuci tangan. Yuk. Jangan lupa menggunakan masker, jaga kesehatan. Itu yang penting. Jangan lupa mandi setelah keluar. Dan jangan lupa buat yang nonton channel kita ini like and subscribe. Like and subscribe. Gratis. Support kita guys. Oke. Ini Michelle. Ini dia. Hai Michelle. Michelle.